pemirsa, selamat datang di channel YouTube TK SD SMP Pius Terpadu Kebumen. Salam sehat. Hari-hari ini, dunia pendidikan kita sedang diwarnai wacana pembukaan kembali sekolah-sekolah setelah selama 6 bulan kemarin tutup akibat wabah virus corona. Pak Mendikbud sudah memberi lampu hijau kepada sekolah-sekolah yang hendak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Tapi, apakah betul sudah aman? Apakah persiapan sekolah-sekolah Pius Terpadu Kebumen sudah memadai jika hendak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka? Nah, hari ini telah hadir di sekolah kami para dokter yang notabene adalah orang tua dari murid-murid Pius. Ternyata banyak juga loh dokter di Kebumen ini yang mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Pius. Mereka akan men-sharingkan pendapat dan hasil kajian mereka terhadap fenomena wabah corona di Kebumen ini, khususnya dalam kaitannya dengan kelayakan pembelajaran tatap muka. Juga telah hadir para kepala sekolah TK, SD, SMP Pius Kebumen yang akan men-sharingkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempersiapkan sekolahnya dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Jika memang situasinya layak loh ya. Seperti apakah pendapat dan kajian mereka? Yuk langsung saja kita simak bincang-bincang yang akan dipandu oleh Ibu Ana dari SD Pius berikut ini. Silahkan Ibu Ana. Halo keluarga Pius, apa kabar? Luar biasa, yes, selalu gembira dan tidak mengeluh. Hari ini kita akan diskusi asik tentang rencana pembukaan sekolah. Keluarga besar Pius, Bakti Utama Kebumen, mengadakan diskusi dengan para dokter supaya kita semua lebih yakin dengan apa yang akan kita ambil sebagai suatu keputusan atau kebijakan gitu. Jadi bagaimanapun ini, pandemi ini kan ada ranah medisnya. Bagi kami yang tidak berkecimpung di dalam dunia medis pasti awam. Jadi membutuhkan masukan, saran-saran, informasi-informasi terbaru tentang pandemi ini. Sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan dokter-dokter cantik kita. Cantik nggak? Cantik. Baik. Ya. Dokter cantik yang pertama, Dokter Lani. Dokter Lani ini dokter umum. Beliau membuka klinik Bina Kasih di Mbak Reja. Jadi Bapak Ibu kalau pegel-pegel atau kurang enak badan silahkan nanti bisa ke klinik Bina Kasih di Tambak Reja ya dok. Oke, siap. Berikutnya ada Dokter Palupi. Dokter Palupi ini dokter kebidanan dan kandungan. Beliau bertugas di RSUD Prombun, di Palang Biru Gombong dan di Klinik Wirawan. Jadi untuk ibu-ibu atau calon ibu yang ingin merencanakan kehamilan, silahkan datang ke Klinik Wirawan atau ke rumah sakit di tempat beliau bertugas. Begitu dok? Baik. Kita langsung masuk ke intinya deh. Saya baca di Kompas hari ini, Jawa Tengah siapkan belajar tatap muka. Gubernur Ganjar itu sudah meminta untuk perluasan tatap muka. Di Kebumen juga nggak kalah. Ada surat edaran Bupati yang meminta sekolah-sekolah untuk mempersiapkan tatap muka. Tanggapan pribadi sebagai dokter dan sebagai orang tua. Dari pribadi saya setuju untuk membuka sekolah tatap muka, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang betul-betul dijalankan dengan baik. Karena selama pandemi ini masih ada, tidak mungkin anak-anak untuk selalu belajar online dan kita mengawasi setiap hari mereka pekerjaan sekolah mereka. Dan ternyata memang banyak orang tua juga yang tetap keluar rumah, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, sedangkan anak-anak di rumah untuk mengerjakan daring yang memang kami sendiri untuk mengawasi sulit. Tapi harus tetap dengan protokol yang ketat. Tetap harus dengan protokol ketat. Jadi kalau nggak bisa, nggak usah. Oh, kalau tidak bisa, tidak usah. Tetap harus dengan protokol ketat. Catatannya dari Dokter Lani, setuju membuka sekolah dengan catatan protokol ketat. Jika tidak ketat, lebih baik tidak usah.
Kalau Dokter Pak Lutfi, bagaimana tanggapannya? Ya, ketika saya berbicara untuk kepentingan dari sudut pandang yang berbeda bisa. Saya sebagai seorang dokter, saya sebagai orang tua, saya sebagai masyarakat. Hari ini saya mendapat informasi bahwa yang paling update di Kebumen, lonjakan kena kasus baru positif 30 kasus. Di rumah sakit daerah kami, setiap hari sekarang ditemukan minimal 1 kasus swab positif. Itu minimal. Gejalanya biasanya yang paling banyak ditemui di THT adalah tidak bisa membaui. Jadi seperti flu. Jadi yang saya pertanyakan, saya kira saya sudah juga resiko terpapar oleh virus itu karena saya orang kesehatan. Tapi seberapa banyak akumulasi itu dan berapa bisa daya tahan tubuh saya bertahan dengan semakin banyak paparan itu, saya juga nggak tahu. Kapan saya bisa? Demikian juga untuk anak-anak saya, dengan kondisi fisik anak-anak saya yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Pada saat ini mungkin sudah terpapar oleh saya. Tapi bagaimana jika dia ditambahkan dengan paparan di luar dari rumah? Ketika dia keluar dengan menambah virus, jumlah angka virus bertambah lagi, apakah dia masih bisa bertahan dengan daya tahan tubuh dia yang mungkin lebih bisa buruk atau lebih baik? Memang ketika saya ditanya siap tidak siap, saya harus siap dengan kebijakan pemerintah. Saya kira saya juga berharap benar-benar kebijakan itu suatu kebijakan. Nanti sehingga yang di bawah ini termasuk guru-guru di Pius itu akan ikut. Saya juga ikut, nggak mungkin lah. Artinya kita tidak ikut, walaupun tadi protokolnya harus ketat. Tapi perlu diketahui, hari ini 30 kasus baru sudah muncul. Jadi sebenarnya saya menggunakan APD di 2 bulan yang lalu dengan panas-panas apa-apa. Itu sebenarnya waktunya untuk sekarang. Tapi APD kami sudah mulai menipis. Sehingga ya angka kuman itu akan semakin bertambah untuk saya. Tinggal saya siap nggak? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Tapi ini bukan keluhan. Ini artinya menjadikan motivasi saya harus memiliki gaya hidup yang sehat. Berdisiplin tentang pemakaian masker minimal. Tadi dikatakan pegah, orang dewasa aja pakai masker luar biasa. Apalagi anak-anak. Saya belum bisa membayangkan anak-anak untuk bisa berdisiplin dengan 3 hal ini: cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Saya belum ada gambaran untuk mereka mau. Begitu. Ya, itu tadi ulasan dari Dokter Pak Lutfi, lengkap juga ya sebagai orang tua, sebagai tenaga medis di rumah sakit, sudah memberi gambaran yang cukup untuk kita membayangkan bagaimana nanti jika anak-anak tatap muka. Lalu tanggapan sekolah dengan rencana pembukaan ini bagaimana? Padahal kita tahu tadi seperti yang dipaparkan oleh Dokter Pak Lutfi bahwa pandemi belum teratasi. Tapi sekolah kemarin sudah ada mengumpulkan syarat-syarat untuk mengajukan pembukaan kepada dinas terkait. Ya, saya ya Bu ya, saya dari SMP Bu Kiswanti. Kenapa kami juga kemarin melakukan pertemuan dengan para orang tua untuk persiapan apakah orang tua ini setuju atau tidak apabila tatap muka itu dilaksanakan. Yang pertama memang kami menanggapi surat dari dinas bahwa semua sekolah sudah dimulai untuk siap-siap melaksanakan tatap muka. Ya, ada banyak hal yang perlu kita siapkan untuk nanti bisa tatap muka itu. Nah, surat izin orang tua itu menjadi salah satu syarat yang ada di dalamnya. Kemudian juga verifikasi dari puskesmas, surat izin dari komite, persetujuan bahwa nanti setuju kalau sekolah ini akan dibuka. Kemudian juga dari persetujuan dari camat, dan yang terakhir nanti verifikasi dari dinas. Nah, syarat-syarat yang sebelum dinas tadi saya sebutkan itu akan menjadi syarat dinas itu bahwa oh ini layak dibuka atau tidak.
Tetapi lebih dari itu, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana ya, ini sudah 6 bulan ya, 6 bulan berlalu. Ya, kami sendiri rindu sekali ya untuk bertemu dengan anak-anak. Apalagi sekolah ini tuh akan hidup itu kalau ya ada anak-anak itu. Ya, sudah 6 bulan kita tidak ketemu. Waktu itu saya hanya berpikir paling ya di semester 2 dulu ya, besok semoga tahun ajaran baru sudah bisa masuk. Ternyata belum. Kami punya siswa kelas 7 yang kalau yang dari anak-anak SD Pius kami sudah pernah ketemu, sudah pernah melihat. Tapi beberapa anak yang dari luar, ini yang seperti apa, kami juga belum bisa satu persatu bisa bertatap muka, yang harusnya ya ini kita sudah semakin erat hubungannya. Dan saya yakin anak-anak di rumah itu juga sudah mulai jenuh ya, sudah rindu ketemu dengan teman-temannya, rindu ketemu dengan bapak ibu guru. Nah, maka nanti kalau bertemu itu pasti seperti tadi yang diragukan oleh Dokter Paruti, bisa nggak ya anak-anak itu bisa pakai masker, jaga jarak. Nah, kadang itu refleks ya, ketemu anak temannya, hai, seperti itu ya. Nah, apakah nanti anak-anak kita itu bisa? Jadi pada intinya sekolah itu memang ingin menuju ke arah tatap muka seperti yang diharapkan sesuai dengan peraturan yang di atas. Kita sudah mencoba menyiapkan itu. Tapi memang yang perlu dipikirkan, aduh nanti ini aman tidak ya untuk saat ini untuk anak-anak. Karena yang namanya COVID, satu anak kena tidak hanya cukup berhenti di situ, bapak ibu guru, karyawan yang juga masih punya anak-anak kecil, nanti berkaitan juga dengan keluarga teman-temannya yang di rumah, jadi dampaknya akan sangat besar. Maka saya rasa memang kita harus perlu berhati-hati untuk nanti, meskipun kita sudah dapat surat izin ya dari dinas, dari puskesmas, dari Pak Camat, tapi kita memang harus berhati-hati. Maka memang kami saat ini perlu sekali masukan ya dari para dokter yang ada di sini, supaya nanti kami dalam mengambil keputusan itu tidak keliru gitu ya, keputusan yang tepat, baik untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk sekolah, untuk semua. Begitu Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Gis. Ada tambahan dari kepala sekolah TK atau SD? Suster Celestine, ada tanggapan tentang rencana pembukaan ini? Terima kasih Bu Ana. Dari saya di kepala sekolah SD Pius, sebenarnya orang tua rindu untuk tatap muka, kami juga rindu untuk tatap muka. Tetapi selalu dibatasi oleh virus yang sekarang ini masih merajalela. Pada dasarnya, ya kita ini di bawah tugas. Pemerintah membuka, ya kita ikut. Tapi kita harus seperti Dokter Rani mengatakan tadi, mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tetapi apakah itu memungkinkan untuk tidak terjadinya kluster baru? Karena kita lihat situasi terjadi di masyarakat, tua maupun di sekolah, tidak melempar itu kesalahan orang tua atau kesalahan pihak sekolah. Jadi itu sebagai tanggung jawab bersama, satu hati satu jiwa. Itu risiko yang harus kita tanggung bersama kalau memang sekolah membuka dan orang tua mengizinkan. Jadi bagi saya, kalau keputusan orang tua mengizinkan dan ada yang tidak mengizinkan, kami pihak sekolah tetap melakukan pelayanan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Jadi dua cara yang kami tempuh. Itu banyak. Terima kasih. Terima kasih Suster Celestine, Kepala Sekolah SD Pius Bagri Utara. Baik, tadi ada kerinduan-kerinduan. Ini seperti yang dilakukan di daerah lain. Berdasarkan kerinduan-kerinduan itu, akhirnya beberapa sekolah di daerah lain juga sudah mulai membuka sekolah. Kira gitu. Ketika protokol itu dilaksanakan di sekolah, itu ketika anak-anak di sekolah dulu di sekolah. Ketika mereka di luar atau orang tuanya keluar bekerja, yang saya katakan, saya tidak tahu. Seperti baru-baru ini di Gunung ada guru kalau tidak salah sudah di Candisari pertemuan guru-guru, kemudian pulang beberapa guru ada yang positif. Nah, itu karena ternyata di luar protokol itu tidak dilakukan. Jadi memang sekolah
tatap muka itu harus sangat hati-hati. Kita harus betul-betul bisa memilih, dan orang tua bertanggung jawab. Itu tadi Bu, di rumah kenapa membutuhkan tanda tangan orang tua? Artinya dari tanda tangan itu pun orang tua harus sama di luar rumah juga melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kenapa dibutuhkan tanda tangan dari orang tua? Artinya orang tua pun harus berjanji bahwa mereka juga harus sama-sama melakukan hal itu. Dokter Palu itu silakan mau menambahkan. Ketika diserahkan kembali ke orang tuanya atau kembali ke sekolah, yaitu artinya semua hal yang terjadi tidak dibebankan satu pihak. Nah, kembali lagi bahwa setiap akhirnya orang tua memiliki di ranah paling bawah memiliki friksi benturan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik, yang mungkin akan menjadi tradisi kita bahwa berbeda itu tidak masalah. Kita harus siap dengan beberapa pilihan. Jadi sekolah pun harus siap untuk ketika yang tidak setuju ya ada, yang tidak yang setuju ya ada, tetap bisa jalan berdua. Sehingga saya berharap sekolah menjadi sumber kreativitas untuk perbedaan-perbedaan ini tetap bisa jalan. Karena memang sudut pandang cara melihat itu berbeda. Suka tidak suka, semuanya menderita. Semuanya menderita. Penderitaan ini mau diapresiasikan dalam bentuk boleh sekolah atau tidak boleh sekolah, kita bertahan di mananya. Sehingga nanti saya meminta ini bukan menjadi suatu masalah. Justru ini menjadi ruang bahwa oh ini untuk kalau ini yang tidak, yang tetap mau daring, ini mau yang dengan metode apa pembelajarannya, mau yang sekolah langsung saya metodenya mau seperti apa, sehingga disiapkan dua jalan seperti itu. Sekolah adalah sumber kreativitas, itu kuncinya. Dokter, saya ingin bertanya tentang kriteria puncak. Sebenarnya yang lebih kompeten menjawab adalah yang tahu tentang epidemiologi. Betul. Tapi beberapa hal bahwa itu ada memang perhitungan tersendiri antara jumlah populasi dengan angka kejadian, populasi penduduk, jumlah kejadian itu akan dihitung dan nanti akan terpolakan diplotkan dalam grafik. Sehingga inilah yang menjadi dasar kapan ini dinamakan sudah masuk peak. Jadi jawaban ini yang mengatakan bahwa ini belum, karena memang belum terpolakan sebagai suatu peak, ada pola sendiri. Ada pola yang dari segi ilmu epidemiologis dari kita di kedokteran yang akan mengatakan itu masuk peak atau enggak, rumusnya ada. Tapi saya tidak begitu mendalami. Tapi ya sudahlah, kalau yang mengatakan itu orang epidemiologis sudah expertnya, kita ya ikuti. Artinya kalau belum puncak ya sudah. Atau ada pola tersendiri, nanti kita tidak tahu pola grafik yang berbeda, kita tidak tahu. Pasti epidemiologi pun akan lebih tahu. Bahkan kemarin disampaikan dari beberapa share, ada pola yang tersendiri, ada viral yang bermutasi berbeda. Bulan ini juga virus saya. Jadi ini juga temuan baru, mutasi dari virus. Sehingga ini mau berpola seperti apa lagi? Nanti kita kembalikan dengan orang epidemiologi yang berbicara. Monggo bulan. Kalau puncak itu diketahui setelah ada grafik turun. Kalau belum ada grafik turun, kita nggak bisa bilang. Simpel. Jadi karena ini jumlah penderita semakin bertambah dan belum ada penurunan, maka belum dikatakan turun. Bahkan puncaknya pun belum, karena selalu bertambah setiap hari. Begitu dokter? Baik. Nah, ini bisa menjadi pengingat untuk kita harus lebih berhati-hati. Penularan dari udara itu memungkinkan karena memang droplet itu ketika percikan itu kemudian virus itu ringan, dia terbawa oleh angin menempel di satu benda kemudian kita hidup.
Tapi apakah virus itu akan menimbulkan satu penyakit? Ada dia tertentu yang harus virus itu masuk ke dalam tubuh kita dengan jumlah tertentu yang namanya Viral load. itu. Kemudian menimbulkan satu penyakit. Jadi tidak selalu, misalnya saya bertemu dengan seseorang atau memeriksa orang dan ternyata dia positif. Kemudian saya terkena secara langsung. Tapi kalau jumlah virusnya tidak mencukupi, ini tidak mungkin. Jadi ketika sesuatu penyakit atau muncul suatu gejala itu dipengaruhi banyak faktor. Pertama, faktor yang namanya tadi jumlah viral load. Yang kedua, komorbid. Artinya memang karakteristik dari si klien atau si pasien atau si calon penderita ini dengan penyakit penyertanya. Misalnya dia adalah penderita asma atau orang-orang yang usia tertentu yang sudah terlalu tua, atau orang-orang dengan diabetes, gula, atau ya anak-anak dengan pemberian obat-obatan khusus untuk daya tahan tubuhnya karena ada gangguan sistem pertahanan tubuhnya. Yang ketiga adalah tentang ya tadi viral load itu memang tinggal jenis yang berbeda itu kita tidak tahu. Jadi sekarang yang tadi saya sampaikan ada jenis mutasi gen yang kita tidak tahu, jenis yang tipe ganas, istilahnya ganas dalam bahasa awam untuk lebih mudah dipahami, sehingga ini yang menjadi kewaspadaan kita. Mungkin monggo Bapak Ibu guru mau bertanya Bapak Ibu. Memang OTP itu sulit untuk dikenali. Kita tahunya dari mana? Ya kalau sudah ada satu yang misalnya dari keluarga itu, kemudian kita cek sekelilingnya, lalu kita dapatkan itu dengan OTP. Kalau secara khusus misalnya, oh ibu itu tuh kayaknya OTP, nggak bisa tidak bisa dengan menggunakan. Proses penularan itu tidak harus mengatakan virus itu mengatakan oh kamu imunnya bagus, aku nggak mau ke kamu, nggak gitu. Tetap paparan itu tetap dia ke siapa saja. Oh jadi itu memang membawa secara genetik, kita nggak bisa menolak. Seperti kita punya risiko gula, kita punya risiko hipertensi. Di samping itu ya ini kita tidak bisa menghindari, akan meningkatkan risiko. Termasuk karakteristik kita, usia, berat badan, yang sekarang menyertai penyakit yang sekarang sedang kita hadapi. Kalau komorbid adalah suatu risiko yang nanti pasti akan kita dapatkan pada saat mungkin 5 tahun atau 7 tahun, atau sekarang sudah mulai. Baik di sekolah tempatnya lebih luas, jarak bisa diatur. Jadi untuk rekomendasi ke sekolah secara fisik saya melihat kemarin memang sekolah sudah bebenah banyak hal. Yang perlu saya tunggu adalah kamar mandi segera direalisasikan sehingga nanti tidak ada resiko terjadinya saling menunggu di kamar mandi. Ada celah-celah di mana ruang-ruang yang kita tidak perlu banyak menunggu antri, termasuk cuci tangan. Idealnya secara SOP sepemahaman saya nanti mungkin direvisi lagi. Setiap pintu masuk ruangan memang satu wastafel. Jadi di situ tidak ada resiko akumulasi menunggu untuk seperti ini. Kemudian jelas di sana nanti komitmen kita semua harus ada tersedia sabun atau hand sanitizer yang mencukupi selalu dalam stok yang aman untuk mengingatkan semuanya itu. Ini secara fisik sekolah. Kemudian secara akademisi ya, saya pernah ada ketakutan suatu loss generasi yang hilang.
yang anak-anak jadi nggak tahu apa-apa, yang terhambat untuk bisa mempelajari suatu materi. Tapi kemudian saya berpikir, enggak kok, anak-anak kita itu anak-anak hebat. Nanti ada masanya ketika ini sudah lewat, itu bisa dikejar. Kita nggak harus terburu, malah kita nggak mendapat apa-apa. Jadi buat saya, segala sesuatu itu ada masanya nanti. Pendidikan memang penting, tapi jauh lebih penting menyelamatkan generasi kita. Jangan sampai kita kehilangan calon arsitek, calon menteri, calon presiden. Begitu saja karena terlibat pandemi. Sekian. Terima kasih Ibu Ana. Nah, demikian tadi perbincangan kami dengan para dokter dan kepala sekolah TK, SD, SMP Pius Terpadu Kebumen. Mudah-mudahan bisa memuaskan rasa penasaran kita semua. Jadi, memang bukan perkara sederhana untuk memutuskan apakah mau lanjut daring atau beralih ke tatap muka. Karena keselamatan seluruh warga sekolah bahkan hingga keluarganya yang menjadi taruhannya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan tadi, kita semua bisa berlapang dada dan menerima dengan pikiran yang jernih apapun yang diputuskan oleh sekolah. Sekolah pasti akan berusaha optimal di tengah segala keterbatasan untuk tetap mengusahakan pendidikan yang terbaik seraya menjaga keselamatan semua orang. Jangan sampai sekolah kita malah menjadi klaster baru corona. Sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya.